Selamat malam Sportmania, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Saya langsung perkenalkan teman saya ngobrol malam hari ini. The one and only pastinya, Bung Roni Pangemanan. Siap, Om Boy. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Tetap sehat ya? Ya harus. Haruslah, Iya. gitu kan? Bung, tamu kita malam hari ini ya orang lama. Iya. Stylenya tetap kayak begini, Bung. Dari dulu begini aja. Dari dulu begini aja, ya kan? Selalu ngerap kalau jadi back tengah kita kan? Man to man marking. Man to man marking. Jabrik Nuralim. Siap. Apa kabar? Malam. Baik, Bang. Kang Jabrik. Aduh. Bang Ropan, selamat malam semua. Sebagai mantan Persib tentunya senang dong Persib juara. Siap. Back to back ya. Iya. Back to back. Back to back. Oke, Bung Ropan Ya. dan Kang Nuralim, kita mau bicara timnas lah pastinya ya. Iya udah dekat sekali dah. Tinggal berapa hari lagi? Kayaknya 5 atau 6 hari lagi. 6 hari lagi. 6 hari lagi. 6 hari lagi. Oke, dinamika di Bali ini juga banyak terjadi nih ya, kita lihat ya. Iya. Hal-hal yang mungkin yang menyenangkan, suasana latihan yang enak ya, semua cair. Tapi juga ada hal-hal yang kita terima berita bahwa ada yang tidak jadi TC, pulang ke Belanda, ada yang cederanya ternyata belum tentu sembuh ketika hari H, dan banyak lagi. Bung Roma melihatnya seperti apa? Iya, memang kalau bisa dilihat kan banyak yang terjadi, terutama Sandy Walsh misalnya. Ya, Jadi Sandy diharapkan Walsh. bisa bergabung tapi tiba-tiba tidak. Namun saya kan konfirmasi ke manajer Pak Marji Ya. untuk mengatakan Sandy Walsh gimana. Tetap masih ditunggu, Pak Marji bilang kita akan tunggu. Jadi dia akan kalau ini akan datang di awal Juni. Untuk Sandy Walsh. Dia kan bermain sekarang di Jepang kan, Ya. di Yokohama Marinos. Marinos. Jadi dia akan. Nah, kemudian Eliano Reinders. Kemarin juga saya konfirmasi istrinya semalam melahirkan, Boy. Anaknya. Jadi dia sekarang fokus untuk bersama dengan keluarga. Dan PK kan sudah telepon Patrick Kluivert untuk menanyakan ini dan memberikan kesempatan bagi dia. Mengerti juga memahami situasi dan kondisi dari seorang Eliano Reinders. Ya. Jadi dia memilih untuk dengan keluarga ya oke lah. Cuma kan jadi masalah di sini kan baik Sandi dan juga dengan Eliano sama-sama kan di sektor kanan. Untuk Betul. menjaga jangan sampai Kevin Dix itu mengalami cedera. Berarti ada opsi-opsi lain yang harus dipikirkan oleh PK untuk mengantisipasi dua pemain ini, ya. Kalaupun Sandi datang kan belum tentu dia akan main, masih 50-50. Itu dia, Bung. Iya. Itu yang menjadi concern benar. Kalau soal Paes sama Marcelino udah pasti orang Udah sudah tahu pasti. semua. Aku mau Iya. kasih kartu, Iya. tidak bisa bergabung. Iya. Jadi yang lain sih sudah oke, sudah ada di Bali semua. Oke. Kecuali yang ini. Ya, gitu. Kemarin terakhir kan pergantian pemain ya Beckham Putra Persib kan. Iya. Masuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Iya. Jadi itu drama-drama yang terjadi dan ini menjadi kesempatan bagi Beckham Putra. Kepercayaan ini harus ditunjukkan benar di saat ada pemilihan kan 23 nantinya untuk dipilih begitu, Boy. Kita belum tahu Sandy Walsh itu cederanya apa. Mungkin Bung Ropan Belum tahu. lihat, ya. Tapi kalau melihat agak berkepanjangan sebagai mantan pemain, kalau lutut, melihat ya. cedera seperti atau lutut ke atau Ankle hamstring atau apa, hamstring, ya, gitu. dengan waktu yang sekitar 4 hari, walaupun tadi Pak Marji bilang kami masih menunggu. Iya. Nuralim, pendapatnya seperti apa? Gini, Bang. Biasanya kalau pemain kalau yang namanya cederanya lutut, mungkin prosesnya itu lama ya. Iya, betul. Dan juga mempengaruhi sebuah tim, apalagi yang menyangkut masalah lutut sama ankle kaki. Tapi kan ini kan Patrick Kluivert kan membawa pemain-pemain kan dari TC untuk di Bali itu kan ada hampir 32 pemain ya, Bang. Iya. Ya, Dan diumumkan itu juga 32. Diumumkan 32. Dan di situ kan juga ada Marcelino yang nggak main karena kartu juga atau juga Martin Paes. Di situ materi pemainnya itu kan kalau Sandy Walsh sudah ada pasti pelapisnya dari pemain-pemain belakang yang lain. Di sini juga mungkin kenapa Patrick Kluivert membawa pemain-pemain yang istilahnya yang memang mereka butuhkan untuk buat menghadapi tim Cina ya. Iya. Contohnya itu ya Egy ya kan. Udah tahulah Egy itu seperti apa. Sama Beckham. Karena yang dibawa ini untuk menggantikan Marcelino. Ya, karena mereka di belakang dari striker ya. Iya. Nah, itu mereka kan punya kecepatan di situ. Kalau untuk buat pemain yang cedera kayaknya sih nggak ada pengaruhnya juga sih. Karena materi pemain di belakang itu sudah banyak. Oke, berarti di sektor kanan yang tadi Bung Ropan sebut, Bu Eliano tidak ada, Sandi. Dix juga bermain. Saya nggak tahu apakah kebugarannya juga akan, karena dia kan tidak akan bergabung di Bali tapi langsung ke Langsung ke Jakarta. Jakarta. Iya.
Karena Mungkin juga nggak ada masalah. Sebelumnya juga kan Dix cedera sebenarnya. Iya, Sebelumnya. itu dia. Kemudian tanggal 25 dia bermain ya di FC Copenhagen, Sherlund karena mereka juara, dan terakhir kemarin Iya. di Piala Denmark ya, DBU Pokalen mereka menang melawan Sikkelberg 3-0. Jadi tapi dia ketika 2 kali bermain back to back itu sudah menggambarkan bahwa dia siap. Ya. Dia siap, tapi dia tidak akan ke Bali. Dia langsung ke Jakarta. Mungkin dia tiba tanggal 1 ya, dia akan tiba untuk bisa bermain di kanan. Cuma kan harus ada orang yang bisa membackup ini ketika Eliano dan Sandi tidak ada. Nah, yang tersisa opsi itu Yakob Sayuri bisa ada di kanan, sama Asnawi Mangkualam. Nah, kalau bukan ini bisa aja Dean James yang biasa bermain di kiri bisa di switch. Karena dia naturalnya adalah pemain wing gitu ya. Di back, bisa aja di kanan. Tapi kan semua tergantung dari PK kan yang melihat ini. Karena kalau bisa dibilang tadi ya itu ada Asnawi dan ada Yakob Sayuri. Kalau saya sih ya tinggal pilih Yakob, masih bagus untuk bisa bermain dari sisi ini kan. Iya. 2 kali angkat piala ini kan sebenarnya sesuatu aura yang positif buat Dix ya. Iya. Karena dia angkat 2 piala dan dia dalam 5 hari. Iya. Berarti secara moral, secara antusiasme dan juga kemauan untuk menang ada pasti dalam diri Dix. Pastilah. Itu udah ada nilai plus Bang ya buat pemain, udah menambah kepercayaan diri ya kan. Nah, untuk buat posisi itu kan juga pasti sudah ada antisipasi semuanya. Ya kayak tadi yang dibilang sama Bang Ropan, untuk buat posisi pemain bek kanan itu bisa diposisikan apakah Dean James ada sebelah kanan, kan di situ juga ada Verdong atau ada Sayuri semuanya kan semuanya. Itu bisa lah, nanti tergantung dari PK-nya aja Bang. Kalau pilihan 2 tadi yang Bung Ropan sebut, Asnawi atau Sayuri? Yakob ya. Yakob. Menurut pilihanmu yang mana yang lebih tepat? Kalau saya lebih condong ke Yakob ya. Yakob. Karena Yakob juga untuk membantu penyerangan itu dari sayap itu mereka dominan sekali. Dan kemarin kita lihat juga kan Asnawi itu kan jarang diturunkan juga. Mungkin juga sentuhan bolanya atau kepercayaan dirinya lebih bagus di Yakob lebih bagus. Wah, gimana Bung Ropan? Iya, kalau Yakob tadinya kan dia bisa ditaruh di depan, misalnya di kanan. Tapi kalau Yakob bermain di back kanan atau dia bermain di flank, kalau 3-4-3 kan pasti dia akan didorong. Ya, Verdong di kiri, dia akan ke kanan. Nah, berarti 3 di depan siapa? Saya tetap tarik untuk bisa melihat untuk mendukung oleh Romani ini. Itu di kanan bisa diambil oleh Rafael Struijk karena dia kan memang tipikal aslinya bermain di flank. Rafael. Ya, sementara di kiri Vano. Stefano Lillipali. Ya, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Vano saat ini. Ya, untuk itu ketika Ragnar tidak ada, maka Vano saya pikir akan menjadi jaminan utama untuk bermain di kiri. Nah, Rafael bisa aja di kanan untuk bisa mendukung. Ya, jadi ketika ada transisi permainan juga mereka bisa ke belakang juga bisa membantu. Tapi itu kan yang dibutuhkan dalam tim. Kalau sampai Yakob, kita bicara kalau Yakob di kanan ya. Dan Yakob kan cepat, sangat cepat sekali untuk bisa membantu serangan. Punya kecepatan dan dia pernah bermain di posisi bek kanan. Jadi saya pikir memang tidak ada masalah buat saya. Betul. Tidak ada masalah kalau untuk ukuran itu. Dan PK sudah berpikir. Makanya itulah untungnya kita banyak pemain-pemain belakang yang punya kualitas kan. Baik di flank, di kiri dan di kanan. Kalau di kiri nggak usah ditanya lah. Verdong, Sain Patinama di sana kan banyak lah ya. Dan Dean James banyak. Sebenarnya di kanan juga banyak, tapi ketika yang 2 tadi kita bahas di awal itu nggak main. Orang bertanya siapa? Banyak. Opsi-opsi itu banyak, sudah dipikirkan. Nah, persoalannya adalah kita menunggu 9 nama yang harus dicoret kan, Bung? Iya. Iya kan? Tadi kita menyebutkan Vano, kita menyebutkan Asnawi, menyebutkan Yakob. Pertanyaannya apakah mereka tetap ada dalam tim ke-23 nama itu atau masuk di 9? Ini kan hal yang tentunya kita tunggu nih Bung Ropan. Gimana? Nah, kalau bilang 9 nama, saya pikir mengerucut dikurangi 2. Karena sebenarnya sudah termasuk dengan Martin Paz sama Marcelino. Berarti tinggal 7. Kalau bilang 7, kita kurangin 2 lagi. Ya, Eliano Sandi. Ya. Berarti tinggal 5. Tinggal 5. 5 ini yang menjadi pertanyaan. Siapa di antara 5 ini? Kan makin mengerucut. Makin mengerucut. Ya. Jadi rame itu persaingan. Di kiper itu ada 5. Termasuk Reza Arya kan ada sana. Ada Nando, R1. Berarti tinggal 4. Lawan Cina Martin Paz sudah nggak bisa. Persaingan itu ada 4 sekarang. Kalau Emil Audero sudah pasti.
Nah 3 ini akan bersaing untuk mengisi 2 tempat. Nadeo, Nando dan Reza. Reza. Berarti 1 akan out. Nah, itu rame. Berarti tinggal 4. Apa? Kita bicara sekarang nggak apa-apa Bung Ropan. Ini kan pandangan kita kan seorang pengamat. Iya. Ya kan? Prediksi, ya. Keputusan ada di PK. PK dong, Tapi semua. kita melihat, mengevaluasi dan melihat siapa yang tepat untuk ada masuk di 3 kiper itu selain Emil dan juga siapa satu lagi, Nadeo. Iya, Nadeo, Emil, sama Nando kan. Nando. Situ. Dan Reza berarti Dan tinggal Reza. 4. Tinggal 4. Menurut Bung Ropan? Ya saya pikir ya, memang harus out di sini. Tapi kan kita nggak bisa dong untuk mengatakan bahwa misalnya Nando akan out misalnya atau Reza akan out. Ya, kalau satu nama sudah pasti, Emil. Iya. Saya pikir, makanya saya bilang tadi kan, tinggal di 3 yang terakhir Nando, Nadeo dan Reza itu berebut 2 tempat. Nah penilaiannya itu Boy, bukan ada di PK sebenarnya. Harus ada di pelatih kiper. Ya. Short, Wondenberg namanya. Dia yang akan menilai semua dan dia akan memberikan masukan ke PK. Oke, kita bahas nanti kelima pemain itu ya. Iya. Saya ingin korek Anda berdua, kira-kira 5 nama yang ditunggu-tunggu ini siapa? Setelah pariwara berikut ini, tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Jabrik, kiper tadi, iya kan? Dari pandangan, dari melihat penampilan dan sebagainya, kira-kira menurut Bung Jabrik siapa yang akan masuk dari kiper itu yang harus 1 out? Tadi ya Bang Noya ya, yang disebutkan sama Bang Ropan, itu kiper itu biasanya tergantung dari penilaian seorang pelatih kiper. Betul enggak? Di sini ada yang namanya pelatih kipernya itu ada kiper utama, ada kiper cadangan, atau ada yang pelapis yang kedua cadangan, ada yang terakhir. Di situ dilihat dari siapa yang kira-kira nanti mereka siap untuk buat mengisi susunan kiper yang bakal mereka ambil gitu. Dan ini biasanya dilihat dari latihan, gitu loh. Biasanya yang nomor 3 pasti dipantau juga ini antara yang nomor 3 sama yang nomor 4. Di sini dilihat kalau untuk buat dari pelapis yang kiper utama Bang, biasanya itu lebih aman. Nah yang tinggal ketiga yang keempatnya ini Bang, kadang-kadang pelatih juga melihat di latihannya di situ. Siapa yang kira-kira untuk buat yang tersingkir Bang? Siapa namanya? Aku nggak bisa nyebut Bang. Kalau kita mengerucut kepada Reza dan Nando, ya Bung Ropan ya. Di Liga bagaimana? Kalau ya kita nggak tahu, di Liga juga dievaluasi, di Bali juga dievaluasi, bisa ya kan? semua, Tapi harus dicoret salah satu. Harus salah satu. Kalau lihat pengalaman di timnas ya pasti Nando kan bagus. Ya dibandingkan dengan Reza. Ya itu yang kita bisa lihat. Tapi ya kita nggak tahu kalau memang ada penilaian juga penampilan mereka dengan klub masing-masing. Reza bermain di PSM kan, Nando bermain di Persebaya. Nah di Persebaya juga ada beberapa hal blunder, ada sedikit penurunan bagi Nando kelihatan ya. Tapi ya semua berpulang lagi kepada Sjoerd Wondenberg dan dia akan menilai. Sebenarnya persaingan untuk pertandingan lawan Cina ini bagus. Ketika Pais tidak ada, ini enak untuk bagi mereka untuk bisa menunjukkan. Ini kesempatan. Lain lagi hal kalau kita sudah ke Osaka tanggal 10. Paes kan sudah muncul. Jadi berarti 2 nama tuh sudah dikunci. Paes dan Emil. Berarti hanya ada 1 diperebutkan oleh 3 kiper. Yang siapa yang untuk mengambil posisi ketiga ini? Itu lebih sulit dibandingkan dengan lawan Cina. Kalau Cina kan akan diperebutkan masih ada 2 lagi. Ya itu tapi namanya ini memang ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi kemungkinan Nando ya yang masuk ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kalau tadi Bung Ropan lihat jam terbangnya di timnas ya kan. Jam terbangnya di klub juga di mereka juga main. Ini bukan mengecilkan Reza, tapi mungkin kebutuhan seperti begini. Oke, kalau kita lihat di belakang juga harus dikurangi 1 nih Bung Ropan. Iya. Terutama posisi di kiri ya, kalau kita bisa melihat di fullback kiri itu kan ada 4 itu Boy, kalau nggak salah ya. Ada Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama, dan juga ada Pratama Arhan. Iya. Berarti 1 di antara itu masih harus out itu, paling tidak. Ya kan? Dengan berkurangnya 2 posisi di kanan, dengan Reinders tidak ada, Eliano dan Sandi. Saya bilang tadi kita udah bahas di awal kan masih ada bisa Yakob, bisa Asnawi. Ya bisa aja juga
Dean James bisa ke kanan. Ya. Jadi pasti di belakang akan ada satu. Jordi bagaimana? Jordi oke, dia kemarin kena radang tenggorokan kan. Kan karena sakit ya? Sakit radang tenggorokan, tapi Iya. sudah latihan, sudah ikut latihan. Oke. Walaupun agak terpisah, tapi dia sudah oke. Jadi tim dokter, tim medis PSSI sudah mengatakan bahwa dia bisa. Dia bahkan sudah tiba di tanggal 25. Iya. Cuma karena dia sakit, jadi. Tapi kemarin dia sudah ikut. Kalau Jordi saya pikir masuk. Karena back tengah itu kan perlu sekali memang orang. Cuma ada dia sama Mes Hilgers yang ada di sana untuk mengisi. Ya akan berkurang itu di flank. Di flank. kiri kanan. Terutama Karena ada kiri, 4 di situ. Ada 4 di situ. Jadi satu akan ambil. Terlalu menumpuk ya, Pak, ya. Iya, jadi kalau satu mengambil, bahkan bisa 2 di situ, bisa out. Iya, bisa aja bisa 2 di situ out. Ya, itu yang tergantung dari PK aja bisa melihat. Nah, posisi Yance itu di mana? Kanan. Oh, di kanan. Tapi kan ada Yance kiri. Yance kiri. Bahkan jadi 5 kan? Iya. Ya, jadi makanya saya bilang bisa jadi 2 itu akan out. Di belakang bisa 2 yang out. Ya, karena itu ya tergantung lagi ke pelatih. Ke pelatih. Jadi yang menentukan untuk ini. Jadi kalau kita lihat urutan, Verdong pasti nomor 1. Ya. Kedua Di pasti James dong. di James. Sain Patinama. Ketiga Sain Patinama. Iya. Nah, tinggal Arhan sama Yance. Yance. Itu dia. Kalau memang di belakang ada 2 ya bukan tidak mungkin, tapi kan Ada kemungkinan juga bisa Asnawi kan? bisa Asnawi juga di kanan. Jadi pindah. Kalau Dean James di switch ke kanan ya Iya. bisa Arhan masuk. Bisa aja gitu kan? Iya. Bisa Arhan akan masuk juga. Tuh ada Arhan lebih banyak jam terbang. Jam terbang di tim nasional. Iya. Dia punya kelebihan true in-nya yang true in. jauh. dan di Bangkok United Dan dia. juga di Bangkok. Di Bangkok Ini United, pilihan ya. yang sulit juga Iya, bagus. buat Pastur buat ini kan. Sama juga Asnawi kan di Port, main di Port FC di Liga Iya, Thailand iya. kan bagus juga. Makanya kan ini persaingan yang enak ini untuk dipilih untuk di sana. Tapi kalau mau dicari memang bisa 2 belakang, 1 kiper sudah 3, tinggal 2 lagi kita cari untuk di tengah dan di depan. Gitu loh. Gitu, boy. Ini nggak jawab juga nih antara Arhan sama Yance nih masih. Nah, Ki- coba mesti tanya pilih yang mana? Pilih yang mana? Sulit Sebagai ya. pemain Mereka loh. punya kualitas masing-masing. Masing-masing. Bang. Ya. Sulit ya. Jadi tergantung dari coach PK aja. Iya. Siapa yang kira-kira dibutuhkan untuk menghadapi tim Cina. Kan kalau Cina kan punya kecepatan atau apanya di situ siapa yang harus bisa ini gitu. Cina punya kecepatan. Iya. Tapi pun kalau masuk ya masih tanda tanya untuk bermain. Karena kan sudah dikunci oleh Verdong di situ. Selama Oh, iya, selama iya, Verdong iya. bagus baik-baik saja sulit diganti. Iya, iya, Dean iya. James pun akan sulit untuk Tapi sama paling Christian. tidak ada di bench, Bu. Ada di bench, Ada iya, di bench, ada di bench. kan. Itu yang paling Sesuatu yang penting. buat pemain pasti juga bangga lah. Ya harus kan? iya gitu. Tapi bagi semua pemain mau terpilih atau tidak harus bangga Ya, bahwa ya. mereka dipanggil di tim nasional. Betul. Iya. Setuju ya? Setuju, Bang. Iya. Setuju. Nah, memilih kan Jabrik pernah masuk dalam timnas keluar masuk, Iya. dipilih dan juga pernah tidak dipilih. Pernah, tapi hampir sebagian dipilih terus. Ini agak sombong, Bo. Ini agak-agak Iya, ini. biasa, Bo. Iya kan? Jadi antara dipilih dan tidak terpilih itu karena memang kebutuhan dari Ya. pelatih. Nah, ukurannya apa dari pelatih yang Jabrik tahu? Ya biasanya kalau pemain belakang tergantung juga pelatih ini untuk menghadapi tim seperti apa gitu. Itu kadang-kadang kita mengalah. Oh, saya dulu duet sama Apres, mereka ini butuh pemain yang breaker yang harus ada man to man markingnya kuat. Bejo bisa istirahat. Jadi sesuai oke. dengan kebutuhan Iya, iya. tim untuk Termasuk menghadapi lawan tim Cina lawan. dipelajari Seperti- dong. iya, Kira-kira apakah Itses sama Rido yang apakah menjadi sama Rijo ataukah sama Jordi Amat kan Iya. kita tidak tahu gitu. Itu oke. tergantung dari situasinya ya. Ya, Situasional, ya, ya. Bang. Oke. Ke tengah Bung Ropan. Ya kan tadi kita bilang kita tinggal 2 lagi karena 2 lagi. karena 3 tadi udah 1 dari kiper, 2 dari pemain belakang. Sekarang tengah. Tengah, Bung. Ini juga susah, Bung Ropan. Tengah itu persaingan tuh lebih sulit sebenarnya. Iya. Tapi kalau bisa dilihat kan Joe Pelupesi oke masuk. Sulit. Tom Haid masuk. Iya, 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 iya. Ivar Iya. Jenner masuk. Betul. Ya. Tinggal dilihat di situ apakah Nathan Cho ikut masuk. Karena kan dia punya jam bermain yang banyak. Iya. Di klub dia di Swansea. Iya. Itu kan bisa saja ada keberanian bahwa Nathan Cho bisa out. Out bisa. Bisa saja di sana. Kita masih punya Ricky Kambuaya. Iya. Ya kan? Di tengah. Dan sudah membuktikan. Dan sudah membuktikan lawan Bahrain Iya. kemarin dia tampil bagus Fighter. sebagai super sub. Iya, iya. Jadi ya itu saya bilang di tengah. Memang agak sedikit sih di tengah untuk dilihat. Tapi kalau mau dicari satu bisa aja dari tengah diambil satu. Makanya posisi dari Nathan ya memang Agak riskan juga dalam persaingan gitu.
Kalau saya ini bang ya, pandangan saya kalau lihat dari pemain tengah, di situ kan Pelupesi karakternya kan sama Nathan bang. Mungkin salah satu itu yang namanya defense bertahan itu kan DM midfieldnya itu pasti antara Pelupesi atau Nathan. Kemungkinan bisa Nathan yang bisa duduk dia. Ya bisa Iya. kemungkinan bisa. Ya, itu yang ini. Jadi orang akan melihat ke PK itu tidak selamanya pemain-pemain abroad itu akan menjadi jaminan utama untuk bisa Di masuk. tengah tuh pemain yang bermain di Liga 1 siapa, Bung? Selain Ada Ricky. Selain Ricky. Di tengah Ricky, ya mungkin bisa saja Egy memang bermain Egy sebagai gelandang lebih serang, gelandang yang menyerang dia, Iya. flank lah, Iya. lebih ke flank. Beckham karena di Persib dia main di tengah ya. Iya. Bisa Di aja Persib dia kadang-kadang tapi di dia tengah, kan lebih kadang di flank. iya di flank dia lebih banyak keluar, ya kan, lebih banyak memang di luar. Kalau di tengah itu mesti orang yang kuat, kuat, strong. kekar secara fisik mesti lebih. Makanya ada Joy sama Tom Hai di situ kan baik yang ada. Jadi memang agak sulit memang kalau bisa bicara di tengah karena sedikit pemain yang ada boy. Gitu. Bisa saja di tengah tidak ada sama sekali, bisa saja ya. Ini kan hanya prediksi. Ya. Opsi. Bisa aja di tengah itu tidak ada, bahkan mungkin diambil yang di depan dua. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja di depan dua, karena di depan itu banyak menumpuk, ya kan? Ada Ramadan Sananta di sana, Iya. ada Rafael, ya kan? Ada Egy, Iya. ada Beckham. Di sana kan bisa aja. Oke. Kan diambil. Yang pasti kalau kita lihat urutannya, Tom Haye dengan Joy Pelupesi Itu sudah dikunci. Sudah dikunci itu Sudah ya. dikunci itu dua. Pelupesi iya. sedikit Joy Pelupesi lah. Bung Ropan melihat sosok ini, penampilan pertamanya dia di GBK luar biasa, ya kan? Iya. Penting sekali sosok ini buat tim kita lawan Cina. Betul. Sayang PK seakan dalam tanda kutip quote agak terlupakan ketika di Sydney kita melawan Australia. Iya. Sehingga dia bermain dengan Nathan Cho waktu itu untuk mendampingi Tom Haye ya. Usianya 31 tahun. Iya. 30. Tapi ketika ada di lawan Bahrain di GBK kan membuktikan ketika dia coba dengan Pelupesi bermain dan ini pemain yang oke. Pemain yang sangat baik, sangat disiplin dalam hal dia menjalani tugas, pemotong serangan lawan untuk memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti. Sangat-sangat baik boy dan bermain simpel sekali dalam bermain sepak bola. Dapat bola tidak terlalu banyak kutak-kutik karena dia tahu posisi dia. Dia rebut bola, ambil dari lawan dan kasih ke Tom Haye. Biar Tom Haye yang olah. Sama ya, yang gol yang kita pernah bahas bahwa gol dari Ole Romeni itu kan diawali dengan Joe Pelupesi yang ambil rampas bola langsung bola dia kasih ke Tom Haye lempar ke Marcelino berikan ke Ole kan, dan itu terjadi gol. Jadi tugasnya itu. Jadi kalau bicara dengan satu sosok tadi Pelupesi itu kelas. Jangan sampai dia cedera. Ya, semoga dalam latihan ini dia baik-baik saja dan dia tersedia. Saya pikir pemain-pemain Cina akan sulit melewati dia. Dia waktu lawan Bahrain tidak pernah maju sampai kotak penalti. Tidak. Selalu di tengah dia, balance antara pemain belakang sama pemain depan. Sebagai back ya, dalam posisimu seandainya Jabrik dalam posisi Rido punya rekan seperti Joy Pelupesi yang tadi kita sebut, mobilitas tinggi, disiplin, simple, ball winner, simple. Keuntungan apa yang dimiliki oleh back? Sebelum kita break ya. Jadi kita juga lebih fokus untuk menjaga pertahanan itu di striker ya bang ya, karena di situ ada seperti Pelupesi itu untuk buat pemotong yang tadi bilang bang Ropan, pemutus di lapangan tengah jadinya. Jadi kita enak juga untuk buat koordinasi dari pemain belakang kita, karena kita udah nyaman di situ bang. Dia lewat pasti ada kita. Jadi kita lebih lebih fokus di pertahanan gini. Kalau striker atau apanya, kalau memang itu udah diputus sama Pelupesi, kita tenang, nggak ada bola-bola terupas atau bola. Langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, untuk lini depan pastinya. Tadi kita hitung-hitung bisa saja dua itu akan dicoret dari lini depan. Ini kebalikan dengan Cina. Cina ke Indonesia ke GBK 6 pemain depan masuk dalam tim. Udah kebayang kan apa yang mau dilakukan oleh Cina. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali lagi ke tim kita, pemain depan kita tuh ada siapa aja? Ada Ramadan Sananta, ada Ole, ya, ada Rafael Strui, ada Vano, ada Beckham, Vano, ada Vano. Nah, bahkan dua yang mungkin harus terpaksa dicoret oleh tim pelatih. Anda punya bayangan siapa-siapa dengan kebutuhan dan
lawan yang dihadapi. Kalau bicara pemain yang akan dicoret misalnya ya, atau tidak tersedia saat menghadapi Cina, saya pikir persaingan itu ada di antara Ramadan Sananta, Beckham Putra, yang ada di sana, Ya. Rafael, dan Egy. Rafael? Termasuk Rafael dan Egy. Jadi berempat ini akan bertarung di sana untuk bisa masuk di antara dua yang slot yang tersisa. Kalau Ole sudah pasti dong, nggak diragukan lagi, Ya. pasti dapat. Vano, saya pikir saya yakin, menurut saya dia akan masuk. Vano, ya. Bung Ropan yakin sekali. Vano. Ya, Yakob, saya yakin dia pasti akan masuk. Ya. Dengan slot tinggal 5 ini kan. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi, dua jatah itu akan dipertaruhkan di sini. Ya, antara Ya, Beckham. iya, antara Beckham, Egy, Rafael sama Ramadan Sananta. Ya, itu mereka akan bertarung untuk dipilih 2. Nah, itu kembali ke tim kepelatihan kan. Iya. Bukan saja Patrick Kluivert sebagai pelatih utama, tapi Alex Pastoor juga akan menentukan, melihat. Betul. Dani Lanzat juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Gerard Van den Berg juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ramadan tersisi atau Rafael tersisi, Egy misalnya tersisi. Tetapi di antara 4 itu menurut saya, kalau dicari 4 itu untuk cari 2. Ya, dalam persaingan nanti. Karena kan ini praktis tinggal 1 hari mereka di sana sampai tanggal 31 Boy. Karena tanggal 1 itu mereka sudah balik ke Jakarta. Nah, pasti catatan Patrick Kluivert sudah ada 23 nama. Siapa-siapa aja pemain-pemainnya. Untuk dia umumkan nantinya. Termasuk ya 2 di depan. Saya pikir 2 di depan itu yang akan terjadi dengan pemilihan. Ya, mungkin Beckham masuk terakhir, posisi Beckham 50-50 lah. Kita belum tahu lah ini ya. Ya, bisa dia masuk, bisa enggak. Dengan penilaian terakhir dari tim kepelatihan. Beckham dan Ramadan Sananta. Gimana? Ya, kalau saya lihat ya, mungkin di posisinya Beckham dengan Sananta ini mungkin sudah ada yang ngisi-ngisi semuanya ya Bang ya. Karena di situ juga kan ada Yakob, di situ kan juga di situ ada Egy. Itu ada kemungkinan yang tadi Bang Ropan bilang, 4 harus di antaranya 2 itu yang harus tersingkir. Saya lebih feeling itu kemungkinan ya kata yang abang bilang gitu, Sananta kemungkinan juga sama Beckham. Sananta itu striker nomor 9 Bung Ropan. Dan yang kita nggak punya. Iya. Oleh Ya kan? sebenarnya kan bukan nomor 9. Makanya. Oleh lebih ke nomor 10. dia. Sananta itu nomor 9. Iya. Yang selama ini kita mencari. Dan sekarang tersedia dia. Makanya kan saya bilang tadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Sananta out, Egy out. Iya. 4 inilah yang akan bertarung. Menurut saya kalau dicari, saya tidak bisa menunjuk dari 4 ini 2 yang masih belum. Semua mereka masih punya kans untuk bisa lolos. Semua. Jadi penentuan terakhir dalam 2 hari terakhir ini mereka akan dilihat oleh pelatih. Kalau bicara nomor 9 dengan Sananta, dan Sananta selalu bisa dimainkan sebagai super sub dalam 2 pertandingan terakhir. Terakhir lawan Bahrain kan, termasuk melawan Australia. Jadi bisa saja Ramadan Sananta tetap ada, bisa saja akan masuk di sana. Ya, tentunya Egy sempat dicoret ketika lawan Bahrain terakhir. Tapi kan Egy dipanggil lagi, ini pemain yang bagus, sedang bagus di liga bersama dengan Dewa United. Ya. Jadi saya pikir Egy akan baik ya untuk bisa masuk. Nah, kita belum tahu dengan Rafael. Karena dia tidak punya banyak jam bermain di Brisbane, dan Brisbane kan sudah memutuskan tidak memakai dia lagi kan untuk berikut. Nah, bisa saja kalau ada keberanian mungkin bisa. Tapi kan belum pasti juga, kita nggak berani untuk bicara siapa akan tersisi, Boy. Itu agak Bung sulit Jabrik, memang. ada pemain yang lama sekali di timnas selalu ada. Tapi ketika tiba-tiba suatu saat tidak dipanggil. Bisa saja akan terjadi. Bisa aja. Itu pernah juga Anda lihat sendiri di tim Anda pada waktu itu. Ya, kadang-kadang gini Bang. Di timnas itu kan persaingan antar posisi itu kan banyak Bang. Ya, kadang-kadang juga yang sering mereka sudah lama di timnas itu ada kemungkinan juga pelatih ini juga kan untuk memasukkan pemain-pemain yang mereka penyegaran atau apanya Bang. Tapi mereka juga nggak terlalu jauh kualitas dari yang pemain-pemain yang lama. Itu udah pernah terjadi sewaktu kita di tim nasional juga dulu Bang. Jadi sebenarnya sih tidak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Kita menghargai Beckham. Beckham tampil bagus di Liga 1. Oh iya, dengan Persib Bandung bagus. 6 gol, 3 assist. Iya kan? Cuma hanya jam terbang di tim senior saja dia belum. Iya, betul. Tapi dengan pemanggilan dia itu suatu kehormatan buat. Iya, makanya kan dia merasa tertantang ketika dia dipanggil untuk bisa mengisi. Jadi posisi dia bukan berarti dia akan out. Bisa saja dia masuk. Bisa saja. Karena kan ada kemauan keras dari Beckham untuk membuktikan bahwa dia bisa masuk sana. Gitu loh. Mungkin saja bukan sebagai pemain inti di
di starting 11. Tetapi untuk masuk sebagai pemain cadangan juga, oke, di 23 nama dia akan berjuang di sana. Jadi memang rame itu yang kita bahas malam ini, rame itu dengan 4 itu. Ya, untuk siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tidak masuk, Boy. Oke. Bung Jabrik, kembali lagi ke masalah 3 back, ya kan? Lawan Bahrain jelas kita melihat penampilan trio Itses, Rido dan Hapner. Iya. Wow. Itu nggak bisa dilepasin itu. Ya Top kan? gitu. Hilgers susah untuk masuk. Padahal Hilgers punya kualitas, punya di tim juga bagus walaupun sering cedera. Iya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Maaf ya, tidak mungkin PK mencoba mengganti 3 orang ini dengan menggantikan salah satunya, Bung. Itu kembali lagi Bang ya. Pertandingan berikutnya sebelum waktu seperti Rizky Ridho nggak di starting 11 ya kan Bang. Iya. Itu kan chemistry-nya nggak ketemu tuh Bang. Satu sama lain di pemain belakang. Nah sekarang agak riskan. Kalau memang seandainya, apalagi ini pertandingan krusial ya Bang ya. Kita harus bisa memenangkan pertandingan di GBK. Dan kebalikannya juga, Cina juga harus kan dia harus benar-benar dia memaksimalkan apa yang tadi Bang Noya bilang kan. Itu masuk pemain Cina itu pemain-pemain striker semua yang dipanggil. Iya. Berarti kan mereka kan mau mencuri poin di situ. Pasti. Dan di situ juga coach PK juga nggak mungkin juga istilahnya coba-coba untuk buat posisi di belakang. Iya. Yang sudah paten, yang sudah ketemu satu sama lain, chemistry-nya di belakang itu nggak boleh diganti. Iya. Ada istilah paten tadi, Bung Ropan, ya kan? Tapi kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.